Mat Tanjar itu kena luka berapa, mungkin kena sabetan berapa kali sama saya, itu tumbang, adiknya nyerang dari belakang. Oke. Saya mundur, terus dia nyerang kedua kalinya, saya libas tangannya sampai nggak tahu kena tangan mungkin itu. Setelah itu saya nggak tahu Pak, ini yang perannya, yang duanya ini yang lawan. Pak Wardi, oke. Pak Wardi nyerang duluan berarti juga sama Saya seperti yang Pak ingat Hasan. ini sudah nyerang Mat Tanjar lari, yang duanya adiknya sama Hafid itu mau nyerang dari belakang. Dari belakang. Pakai celurit itu 2 orang. Oke. Yang agak di samping kiri saya tebas duluan itu, yang pakai pisau, yang mau pakai pisau, dia saya tebas duluan. Habis ini yang sebelah kiri 2 orang yang nggak dikenal ini menyerang saya. Ini masih perang sama saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Baik kepada seluruh, ketemu lagi dengan saya Bubes Kipa Cepati dari Padepokan Haji Kasuban Karun, Banten. Kali ini saya menyambung part 2, yaitu tentang viralnya Carok yang ada di Madura, yaitu Hasan Basri yang duel dengan Mat Tanjar dan Mat Terdam. Seru sekali teman-teman ya. Aduh, Masya Allah. Semoga ini menjadi hikmah buat kita semua ya, agar kita tidak terpengaruhi oleh amarah dan kesombongan karena kita merasa lebih tua, berilmu, sehingga kita merasa lebih jaga dan mengecilkan yang kecil. Karena yang kecil bakal besar teman-teman, dan yang tua bakal rapuh. Dan itu sudah menjadi hukum alam. Jadi kita jangan mengecilkan anak yang baru kemarin. Apalagi kita seakan-akan tahu orang itu adalah orang yang lemah. Kita kan nggak pernah tahu di belakang layar orang yang lemah itu sebetulnya di belakang layar sedang belajar. Akhirnya seperti Hasan Basri, dia belajar di Kalimantan dan dia punya silat juga. Mungkin selama itu Mat Tanjar, Mat Terdam juga tahu kalau dia berguru di Kalimantan itu selain bekerja, dia juga belajar bela diri, belajar spiritual, belajar kebatinan. Maka jangan sombong ya, karena di dunia ini tidak ada yang sombongnya, semuanya bakal mati. Tapi bagaimana kita untuk minta kematian itu, ya mintalah kematian yang baik ya. Baik, ini saya dapat video penyaksian dari keluarga Hasan Basri, yaitu abangnya, yaitu Abdurrahman. Kita akan lihat bersama-sama bagaimana pernyataan beliau sebagai saksi, sebagai abangnya Hasan Basri. Semoga kita bisa memberikan pandangan di tengah-tengah yang lurus untuk si pelaku dan korban. Ya, kalau korban sih sudah tidak dengar lagi dengan permasalahan ini, ya setidaknya untuk keluarga korban dan penerus-penerus dari bukan hanya orang Madura, bahkan ini juga untuk orang-orang Banten, orang-orang Jawa, dan orang-orang Nusantara lainnya. Ya, semoga ini jadi ilmu buat kita semua, khususnya saya pribadi. Oke, kita lihat penyaksian dari kata-katanya Hasan Basri kepada penyaksian katanya Abdurrahman. Bismillah. Bilang gitu, Hasan? Kamu salah apa sama dia? Kata saya enggak salah, punya salah apa-apa. Saya cuma negor. Bilangnya mau kemana kak? Pas nanya, dia turun dari sepedanya mukul, maki-maki, mukul. Sampai katanya si Hasan, ya pokoknya yang ada di situ ceritanya. Cuman kenapa kamu lakukan itu, saya tidak kuat, saya dipukul, bilangnya itu. Setelah tahu kondisi langsung, ketemunya tuh malam-malam di kebun, habis dengar berita yang pastinya saya bayangkan kaget juga pasti dari Pak Abdurrahman. Yang terlintas di benak, di pikirannya Pak Abdurrahman waktu itu apa Pak? Takut, gimana campur aduk ya. Apalagi itu yang si korban itu saling kenal, ya memang saling kenal, bertatap muka biasa lewat. Oh, ketemu langsung sama Pak. Oke teman-teman, dari penyaksian kakaknya Abdurrahman, abangnya Hasan Basri, bahwa sebetulnya mereka itu saling kenal, sudah berteman lama ya. Mungkin karena memang keadaan di saat itu, situasinya memang kedua orang ini dalam keadaan tidak baik itu. Jadi yang bertanya mungkin saat keadaan hatinya kurang baik, yang ditanya pun mungkin saat itu lagi pusing,
lagi ada urusan, kita nggak tahu. Yang memang sulit masalah, yang namanya manusia itu pasti ada masalahnya. Makanya teman-teman hati-hati dalam bersikap, berucap, ya. Karena terkadang orang yang asik dia sama kita tidak pernah tahu. Ternyata di saat posisi itu, di waktu itu, di jam itu dia lagi kurang enak. Apakah dia ada masalah dengan keluarganya? Apakah lagi dia kejar utang, ditagih utang? Apakah lagi diurut, lagi bokeh? Ya, gitu. Jadi jangan selalu kita itu bersenda gurau yang terlalu berlebihan, teman-teman. Ya, tetap tata kerama, bahasa yang lembut, bahasa yang anggun. Dalam star kita bertemu dengan sahabat, saudara, ya, pacar atau istri sendiri atau suami sendiri. Tetap kita lakukan bahasa-bahasa yang memang untuk mengundang keakraban lebih dahulu. Contoh misalkan, ya, Mat Tanjar datang, terus si Hasan Basri ini merasa silau dalam matanya. Mungkin harapan Mat Tanjar baik-baiklah kalau negur. Itu harapannya Mat Tanjar. Itu. Kalau saya prasangka baik nih pada Mat Tanjar. Ya, mungkin Hasan Basri dengan tegurannya, "Hei, siapa kamu? Hei." Itu kata-kata yang volumenya keras lah. Nah, mungkin Mat Tanjar karena lagi pusing, banyak pikiran, ya kan? Kita nggak tahu kan hidup orang. Ya udah kebetulan ada lawan. Itu. Ataupun sebaliknya. Ya, untuk orang yang sama sikapnya seperti Mat Tanjar, ya, jangan mengecilkan orang yang merasa kecil. Contoh, kita merasa hebat, merasa jagoan berilmu, kita merasa sepuh, dihargai di kampung. Ada orang tegur, "Bang, hati-hati, Bang, jangan begitulah. Bang, kenapa kamu begitu?" Janganlah baperan. Untuk orang-orang yang punya sikap seperti Mat Tanjar, jangan baperan. Ya, yang namanya orang bertanya, jawablah dengan pertanyaannya. Kita jawab, "Oh, maaf." Itu. Atau kata-kata lain. Tidak ada ruginya kok. Orang sakti, orang hebat, orang berilmu, kalau kita lebih tawadu, yang tua lebih tawadu kepada yang muda, maka yang muda akan menghargai kita. Gitu, akan segan dengan kita. Tapi kalau kita merasa lebih tinggi, lebih tua, disepuhkan, terus kita merasa baper, kita dengan tidak senang hati dengan pertanyaannya, seperti Hasan Basri, mau dia pun mau bertanya mau lembut, mau kasar, terus kita langsung ladenin dengan kejawaraan kita, kehebatan kita, kegagahan kita, ya maka akhirnya yang kecil ini akan berontak. Karena hewan manapun, kucing maupun kecil, kita injak dia akan gigit. Jadi saran saya, yang tua hargai yang muda, maka yang muda akan menghargai yang tua. Inilah konsep hidup. Inilah hukum alam. Inilah yang namanya teposiliro, saling menghargai. Jadi buat apa kita menjaga harga diri kalau ujung-ujungnya salah satu ada yang mati? Kasihan anak keturunan kita. Yang paling kasihan lagi nanti kenangannya, teman-teman, ceritaannya, ya, ceritanya itu akan berkesan kepada anak cucu kita. Itu yang dikhawatirkan oleh saya, entah dari keluarga Hasan Basri, entah dari keluarga Mat Tanjar. Kalau orang itu paham dengan cerita yang terjadi saat ini, kronologisnya, kalau tidak paham, maka akan berujung kepada sesuatu cerita yang berlebihan, yaitu fitnah. Akhirnya anak cucunya merasa malu, ya, dijauhi oleh teman-temannya karena bulian yang akan terjadi di masa depan nanti. Maka dari itu, teman-teman, jadi manusia itu gak mudah, kawan. Jadi orang tua itu gak mudah, jadi guru itu gak mudah. Iya. Karena kita harus mencontohkan yang benar-benar baik semaksimal mungkin kepada murid, kepada anak, kepada orang yang lebih muda dari kita, sebagai kita yang lebih tua. Jadi untuk yang lebih tua, tawadulah. Untuk yang lebih muda, hargailah. Itu konsep hidup kalau Anda pengen nyaman dan aman. Oke, kita lanjutkan kembali. Kalau dari Pak Abdul Rahman sendiri, sempat nyangka nggak sih Hasan akan melakukan hal ini? Nggak nyangka sama sekali, Mbak. Kenapa nggak nyangka? Ya bukan
tipe orangnya gitu, tapi orangnya memang pendiam. Pendiam. Iya, nggak banyak omong sama sekali. Mungkin dia itu karena dipukul, mungkin yang nggak nerima itu. Orangnya pendiam, nggak ada masalah. Memang orangnya itu pendiam. Oke teman-teman, sampai sini jelas bahwa karakter tipikal dari Hasan Basri memang orangnya tidak banyak cakap, tidak banyak bicara, tidak banyak laga. Walaupun saya mendapat dan teman-teman tahu, beliau ini bekerja di Kalimantan, belajar ilmu, bahkan dia belajar ilmu pun mungkin orang Madura nggak tahu. Dia belajar silat, dia belajar kebatinan. Karena orang yang berkarakter pendiam itu biasa tidak banyak omong dan tidak banyak cerita dari segala pengalaman hidup yang dicari. Tapi ketika disakiti, ditantang, maka tindakanlah yang dia wujudkan, bukan lagi ucapan. Karakter orang pendiam itu bukan ucapan lagi teman-teman. Apalagi sudah ditantang, harga diri sudah pasti dipertahankan. Ya. Dan dia sudah tidak lagi mikirin bagaimana nasib anak istrinya ke depan. Yang penting hidup-hidup mati-mati. Itu. Dan konsep seperti Carok yang apa? Tradisi celurit. Ya. Terus harus dihilangkan. Karena untuk terjadinya tidak terjadi lagi pembunuhan. Ya. Itu saya setuju. Artinya jangan bawa senjata tajam kalau tidak ada urusan berkepentingan, yaitu ke sawah, bertani dan sebagainya. Selain itu boleh dia dapat pasal, karena saya dapat dari cerita-cerita di media seperti itu. Bagus untuk kenyamanan, keamanan Indonesia ini tetap terjaga, ukhuwah Islamianya dan persaudaraannya sejahtera tanpa ada lagi baku hantam. Tetapi kalau kita menghukum pada Madura, itu nggak harus kepada Madura. Yang tradisi Carok memang harga dirinya harus salah satu ada yang mati. Sebetulnya setiap suku budaya dimanapun, khususnya saya orang Banten, itu sama. Kalau harga diri sudah diinjak-injak, ya itu pun dipakai juga, bukan hanya orang Madura. Orang manapun pasti akan begitu. Ya, tetapi berbalik lagi kalau kita mendalami agama kita punya iman, kita punya akal yang sehat. Ya, kita bisa tahu kalau hukumnya bunuh membunuh, kalau dia tidak mati, saya yang mati. Dan kalau saya yang mati, anak bini saya siapa yang ngasih makan? Dan kalau saya menang, saya masuk penjara. Lalu bagaimana nasib anak bini saya? Siapa yang ngasih makan? Keduanya bernasib malang untuk keluarga kita yang kita tinggalkan, hidup maupun mati, teman-teman. Jadi, kalau kita konsepnya ke harga diri, ya Hasan Basri udah hebat. Dan saya percaya kalau julukannya Aning Dharma, mantap. Ya, tetapi untuk orang-orang tipikal yang seperti Hasan Basri, kalau sudah pendiam, kalem, berilmu, ya udah tawadu. Ya, ditantang, ya nggak usah kita beli. Mendingan kita pulang, berdoa sama Allah, kita adukan kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan itu orang, kau punya doa baik, tawadu, mudah-mudahan itu orang diberikan hidayah taufik. Tapi kalau kita sakit hati, bilang ya Allah, mudah-mudahan itu orang lumpuh. Ya, gitu. Atau miskin seumur hidup, atau kau lah yang matikan dia. Tergantung Anda punya doa gimana. Yang penting keduanya, doanya udah kita pasrahkan kepada Allah. Biar Allah yang bertindak dengan keagungannya. Itu. Karena kalau kita yang bertindak, ya itu hasilnya kuburan dan penjara. Itu. Akhirnya kita mengorbankan rumah tangga, keluarga, anak istri tercinta, dan meninggalkan kenangan buruk untuk mereka. Kasihan kan? Jadi gunakanlah iman yang kuat, akal yang sehat. Ya, beragama ataupun tidak, yang penting ente punya akal yang sehat dan iman yang kuat. Tetapi nggak mungkin, karena adanya agama diciptakan, ya, untuk mendatangkan kewarasan akal yang sehat dan iman yang kuat, tauhid yang
kuat. Karena dengan iman yang kuat, akal yang sehat akan membuat warok dalam diri kita, kehati-hatian dalam hidup. Jadi nggak sembarangan, nggak nyeleneh, ya, nggak kufur, nggak takabur, sombong dan lain sebagainya, yang akan berakibat fatal, merugikan diri sendiri, keluarga dan orang lain. Semoga dibalik semua ini menjadikan hikmah untuk keluarga si korban, semoga diberikan ketabahan, dan bagi keluarga si pelaku semoga diberikan kekuatan, ya. Dan untuk kita semua yang kita seorang netizen, kita semua penonton, ya, semoga ini menjadikan pelajaran, pendidikan untuk kita, bahwa tidak ada lagi kita sombongkan dalam dunia ini. Yang sombong bakal mati, yang lemah pun bakal mati. Jadi nggak ada guna juga kita berbadan gagah, walaupun kita menang, penjara menanti. Dan yang kecil jangan merasa terhina, karena kalau kita gagah pun tetap kuburan menanti. Jadi lebih baik kita fokus pada pekerjaan kita, profesi kita, ya, konsisten istiqomah sama ibadah kita, agar hati kita tenang, pikiran kita waras, dan rezeki kita jembar, dan anak bini kita tercukupi. Begitu teman-teman. Dengan begitu maka Indonesia aman dari segala bentuk baku hantam, dari segala bentuk kejahatan. Ya, mudah-mudahan ini pun menjadi pelajaran yang berharga buat saya dan keluarga saya. Begitu aja teman-teman, semoga bermanfaat wejangan pandangan dari Prajapati dalam hal yang sedang viral, Carok di Madura. Dan saya sebagai warga Banten, warga Betawi juga, ya, mengucapkan bela sungkawa kepada keluarga korban, dan juga mendoakan keluarga pelaku agar diberikan kekuatan. Bagi pelaku, keluarga pelaku dan keluarga korban, diberikan kekuatan, kesabaran dalam segala uji coba kehidupan. Karena apapun yang terjadi, semuanya sudah menjadi kehendak takdir ilahi. Kaji diri, sadar tahu diri, mawas diri, derita hidup yang terjadi pada kita yang saat ini masih bernapas, masih ikhtiar, tidak akan terjadi kodrat buruk dan kodrat baik tanpa adanya kuasa Allah. Jadi tetap bersangka baik, yakinkan bahwa semuanya baik-baik saja. Begitu saja, semoga bermanfaat. Ambil sisi baik dari ucapan saya, buang tidak baik, ya. Karena biar bagaimanapun saya punya salah dan hilaf, punya kemaksimal ilmu yang saya pahami. Mungkin Anda lebih pintar, lebih berwawasan, maka ajarkan Al-Fakir ini untuk belajar kepada Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam spiritual Nusantara, Rahayu, Calon Cita Damai.